Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudahu ila liqa'i yaumillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Wa du'a ilal huda wa dilalat al khair ibtika wa jilai mardati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berkumpul kembali, bisa hadir kembali setelah sekian lama tidak berjumpa. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam majlis yang mulia. Mudah-mudahan perjumpaan ini bisa menjalin kita kepada hubungan yang baik, bisa menumbuhkan ilmu agama, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana rutinitas kita, yaitu kita mengkaji daripada kitab atau pelajaran warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Nabi itu tidak memberikan warisan daripada warisan harta. Nabi tidak memberikan warisan jabatan, tetapi Nabi itu memberikan warisan yang mulia, yaitu ilmu agama. Jadi carilah warisan Nabi, ikut andillah dalam bagian untuk mendapatkan warisannya Nabi Muhammad. Makanya terutama kita alhamdulillah di sini ada majlis ilmu, majlis taklim, majlis zikir, ya kan, majlis ilmu. Ambil di situ ada warisan Nabi Muhammad. Warisannya Nabi Muhammad. Sahabat tuh pernah berkumpul di pasar. Tahu-tahu ada sahabat Ibn Abbas kalau nggak salah. Dia manggil, "Hei, yang di pasar. Enggak tahu, ada tahu kabar enggak sekarang? Apa-apa? Kabar apa? Wara-wara, lagi ada pembagian warisannya Nabi Muhammad. Di mana? Di masjid. Lagi bagi-bagi. Cepetan. Sebelum kehabisan." Sepasar datang semua ke masjid. Nggak taunya sampai di masjid nggak ada apa-apa. Kumpul semua, full masjid. Nggak ada acara, nggak ada tabligh akbar, nggak ada apa-apa. Tahu-tahu full. Ditanya apa? Itu di situ tuh ada halaqah, ada kelas-kelas di masjid. Itu adalah warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi dibagikan. Kalian kalau masalah dunia cepat, tapi kalau masalah warisannya Nabi Muhammad, ya kan, masalah akhirat pada nggak mau, pada lambat, pada males, alasan dicari, ya kan, alasan dicari. Terutama kita, apalagi kalau kita udah dekat rumah kita nih sama orang yang menyenggalakan daripada warisannya Nabi Muhammad. Orang yang tetangganya itu di situ juga ada yang penyelenggara daripada warisan Nabi Muhammad. Kadang banyak alasannya. Yang capek lah, yang males lah, pulang kerja, pulang ini. Padahal itu warisannya Nabi Muhammad. Kamu mau kalau Nabi Muhammad tuh bagi-bagi uang? Mau, Beb. Bagi-bagi akhirat mau? Mau. Yang penting Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad bagi-bagi warisan. Kalau kita nggak datang, apalagi kita dekat bertetangga, kita nggak datang, malu, sayang. Orang jauh datang. Ya, ada yang dari desa sana, ada yang dari Keraksan, ada yang dari ini datang ke sini. Masa kita tetangga nggak datang? Sayang. Maka dari itu ayo yang semangat. Ya, ini pembagian daripada warisan Nabi Muhammad itu. Makanya ulama itu mulia. Kenapa? Karena di dalam dirinya itu ada Nabi Muhammad, ada warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sampai di mana pelajaran kita tahun kemarin itu? Baru saya tahu. Rukun salat sudah selesai. Rukun sholat sudah selesai. Berarti setelah rukun sholat ya. Rukun sholat sudah selesai. Sudah. Lanjut. Ya, lanjut daripada pembelajaran kita, pembahasan daripada rukun sholat sudah selesai. Lanjut kepada setelahnya. Ya kan? Kemarin sampai di mana rukun sholat itu? Sampai salam. Oh ya, sampai di salam. Sekarang kita bab selanjutnya, yaitu daripada daras yang ke-9, yaitu agollu tasyahudil wajib. Kita itu dalam sholat itu ada dua pembahasan yang wajib.
pembacaan atau wajib, sesuatu yang wajib dalam sholat itu ada dua, yaitu ada pekerjaan, yaitu ruku, sujud itu pekerjaan, ada juga pembacaan. Adapun yang wajib dalam sholat itu pembacaan itu ada dua. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus yang biasa kita baca, ya itu yang wajib. Itu yang wajib. Itu yang wajib dengan surat satu lagi, surat Al-Fatihah. Itu. Makanya penting bagi kita untuk mempelajari pada dua itu. Sampai zaman dulu tuh ada namanya Habib Hadun Al-Attas. Itu setiap daras, setiap belajar dulu, ya sama orang-orang kampung Badui. Orang kampung Badui ini dalam pengucapan lafaz Al-Fatihah dengan tasyahud itu dhaif, lemah. Atau suka bahasan. Lopot melolo bahasan. Mereka mengucap alif dalin, dalin. Enggak apa-apa mereka. Ya kayak kita karena jarang dilatih. Dalam fasihnya itu kurang. Sehingga Habib Hadun ini setiap mau menutup majlisnya dia itu ditutup dengan bacaan Fatihah bersama-sama dan baca tahiyat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bareng-bareng. Mali at-tahiyatul mubarakatus. Itu orang tua-tua. Kayak kita waktu kecil ngaji itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Itu diajarin. Seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka itu terbiasa dengan tahiyat yang bagus. Sampai-sampai di zamannya beliau itu orang-orang Badui itu lebih fasih daripada orang kota. Orang desanya lebih fasih dalam berbahasa daripada orang kotanya. Dari saking Habib Hadunnya ini melatih betul dalam pembahasaan dari Fatihah dan fasihnya Fatihah dan tahiyat. Nah, kita juga baca di sini. Apa itu? Tahiyat itu yang betul yang mana? Maksudnya soalnya kita banyak sering at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala itu. Itu tahiyat. Nah, tahiyat itu ada yang wajib. Sedangkan yang kita baca selama itu ada tambahan sunnah. Adapun yang wajib itu bagaimana? Nah, makanya dikatakan dalam kitab di sini apa? Aqallut tasyahudil wajib. Paling sedikitnya ketika orang itu tasyahud yang wajib itu apa? Maka dikatakan sini at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup. Kalau kita kan at-tahiyatul al-mubarakatus as-salawatut at-tayyibatu lillah. Ini enggak. Yang wajib tuh gimana? At-tahiyatul lillah. Beb, kalau pakai tambahan itu bagaimana? Bagus, tetap bagus. Tetap bagus. Tapi kalau kita bikin cepet-cepetan sholat atau tak cukup waktu langsung at-tahiyatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pun baca. Gampang kan? Gampang. Kalau kita mau ngerjakan yang wajib, gampang, sebentar sholat itu. Sebentar. Maka baca itu berapa menit? Tak ada pak, semenit paling. Semenit bada? Bada semenit ya? Iya. Anggaplah 2 menit ya. Anggap 2 menit. Sholat itu 2 menit. Tapi yang 2 menit ini kadang orang kita gak sholat. 2 menit padahal. 2 menit sholat itu. Padahal sholat cuma 2 menit. Iya. Tapi mau masjid abid, beb, harap ki aku mat ki astaan ki ini. Lentek. Ya, kalau inti nggak kuat, nggak sabar, ya sholat sendiri, sholat berdua dengan istri, dengan saudara, dengan keluarga. Untuk cari yang wajib. Itu. Anggap aja sholat tuh cuma 2 menit. Nah 2 menit ini kita kadang males. Padahal cuma 2 menit. 2 menit ini kita setoran sama Tuhan kita. Setoran muka. Naik absen. Asar bada ben. Maghrib bada. Oh isya tak ada benda mah buruh. Enten ki tak absen kada. Tuki pas akhir, tuki kotlo baru absen. Oh bada. Gitu. Bahasanya seperti itu. Kita ini absen sama Tuhan kita. Jadi dilihat betul-betul absen terus gak? Orang yang tidak pernah absen, tidak pernah telat atau tidak pernah hoib, nggak pernah nggak hadir, pasti hadir terus. Pasti kan kalau kita jadi bos tuh
Hadir terus, mapan, rajin. Angkat derajat. Jadi apa? Jadi apa sekarang? Pegawai apa? Pegawai oh, naik boleh jadi manajer. Gitu kan? Kan begitu. Oh, rajin boleh, rajin ben. Gagah, menyebar, dakwah, begini. Oh, rajin. Angkat boleh, direktur. Kan begitu. Kalau kita punya perusahaan kan seperti itu kan. Seandainya kita punya perusahaan, ini rajin. Pegawai yang rajin. Paling rajin bulan ini Bapak Fulan. Oh, rajin. Bulan depan Bapak Fulan lagi. Bulan depan, oh rajin dia. Sampai setahun dia rajin. Oh, naik jadi manajer. Naik pangkatnya. Kenapa? Rajin. Gitu juga kita sama Tuhan kita. Kalau kita rajin, istiqomah terus naik derajat. Naik jadi orang soleh. Naik lagi ke atas jadi wali. Walinya nanti naik derajatnya wali jadi wali ini. Naik lagi. Naik lagi ke atas begitu. Dan derajatnya wali itu macam-macam. Macam-macam. Tergantung apa? Tergantung hati kita dan keistiqomahan kita. Begitu. Nah ini. Makanya sholat itu hanya sedikit, sebentar. Nah setelah kita baca tasyahud, baca tahiyat, setelah itu wajib kita membaca sholawat. Setelah sholat itu baca sholawat. Dan paling sedikitnya sholawat, apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Beb, pakai keluarganya Nabi Muhammad gimana Beb? Apa pakai? Dikatakan dalam gaul godimnya Imam Syafi'i itu wajib. Tapi gaul jadid, yaitu perkataan Imam Syafi'i yang setelah dia pindah, itu dikatakan tidak wajib, tapi hanya sunnah. Tak usah repot kun ali kun sukuni kun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari pun. Sudah. Tapi paling sedikitnya bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita pengen cepat-cepatan sholat itu langsung tasyahud. At-tahiyatulillah, assalamu alayka ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah, Beb? Sah. Nyaman tak nyaman? Kening ke terapi nih. Iya, bisa praktek kena buat tarawih ya. Hah? Jangan tarawih dong, sayang. Tarawih itu sebulan setahun sekali Ramadan. Iya. Praktek buat sholat sunnah ya. Sholat sunnah witir ya. Sholat sunnah yang lain gobliyah, ba'diyah, nah, itu. Daripada enggak sholat, yang penting sholat itu. Penting sholat dan diamalkan. Ya, tinggal tambahin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari pun. Kun sekuni, salah sekuni. Beb, tak cukup Beb, masa sholawat kun sekuni Beb? Tambah Beb. Tambah enggak apa-apa. Mau model bagaimana sholawat kamu? Saya mau baca dalail Beb. Dari awal sampai akhir. Mecaban. Mau tak buru kepi makmum. Ente baca. Lari semua makmumnya ente. Baca dalail dari awal sampai akhir. Ketika selesai mau baca dalailnya mau selesai. Tahu-tahu kentut dia. Ada batal kepi dah. Batal semua sholatnya. Kenapa? Iya itu. Sudah selawat yang meriah aja. Nah, tetapi ya kan. Paling afdalnya apa? Yaitu salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau juga model yang lain apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bisa juga. Jadi Ibrahimiyah itu ada dua model. Yang mana aja sudah. Bebas. Bebas. Yang penting sholawat. Gitu. Jadi cukup itu doang. Jadi bacaan itu cuma segitu. Fatihah, tahiyat, sholawat, cuma Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kamu ngamalkan, sah surat kamu. Baca surat, tak usah, cukup. Tidak usah, tidak apa-apa. Jadi kalau kita pakai yang wajib-wajib, berapa kira-kira surat kita ini? Berapa menit? Niat, Allahu Akbar, baca Fatihah. Selesai baca Fatihah, ruku. Ruku tidak pakai baca. Dengan kadar subhanallah, langsung naik ke atas. Kayak tidal. Subhanallah liman hamidah, subhanallah. Langsung sujud, subhanallah.
Duduk baina tasyahud baina sajdatain di antara dua sujud. Subhanallah. Sujud lagi, subhanallah. Berdiri lagi, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud langsung, rukuk langsung. Setelah rukuk, subhanallah, i'tidal, sujud, subhanallah. Duduk lagi, subhanallah. Sujud lagi, subhanallah. Duduk tahiyat, at-tahiyatulillah, assalamualaikum. Allahumma shalli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikumnya cukup satu. Yang kedua sunnah. Dalam bahasa. Assalamualaikumnya cukup satu. Yang kedua ini sunnah. Sunnah. Assalamualaikum. Mari pun baca. Berapa menit? Kurang semenit ya, mundur rakaat ya. Iya, kurang semenit. Jadi mau sampai baca sebunga itu dari mana? Boh, usah, dan sahabat tak sah. Iya, tak kurang semenit. Anggap berapa detik? Hah? 30 detik. Berapa detik? Anggap 50 detik deh ya. 50 detik. Kalau tarawih 20 rakaat. Hah? Enggak sampai 30 menit. 20 rakaat. Enggak sampai 20 menit paling. 15 menit paling ada. Jadi bajang terapi sampai 15 menit. Kalau dengan cara tadi sah tak? Sah. Sah. Tapi tidak pakai Sayyidina Umar bin Affan radhiyallahu anhu, enggak usah pakai gitu. Langsung mari bajang 15 menit cukup itu. Tapi kalau pakai itu anggap 20 menit. Jadi sholat tarawih berapa? 20 menit. Nyaman. Iya. Tapi yang kui tarawih eman ya. Tarawih setahun sekali makanya cepat. Iya, dinikmatin. Tarawih itu dikatakan tarawih itu sholat apa? Sholat roha, tenang. Jadi orang dulu tuh kalau habis sholat tarawih tuh sholat tarawih habis 2 rakaat, 4 rakaat, selesai 4 rakaat baca qasidah. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab aku hadroh. Mari qasidah situ bajang boleh 4 rakaat gitu. Dinikmatin. Kenapa? Ramadan. Kalau orang dulu, mun sekarang ala aku beb. Mana beb? Kan macam-macam mereka. Ada berapa jam itu katanya. Kalau pakai begitu lama iya karena tarawih ibadah menghidupkan malam Ramadan. Iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu tentang apa? Tentang wajibnya salat. Wayan bagi ayatiya bis sunnani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Dan diutamakan bagi kamu ketika kamu sholat itu, datangkanlah semuanya dengan sholat tersebut dengan sunnah-sunnah. Cek wajib tok iklakon eman. Kenapa? Pahalanya banyak dan sunnah-sunnah sholat itu banyak. Sampai dikatakan dalam sholat itu ada 500 sunnah. 500 Pak. Apaan beb makcik benjan beb? Wa ba'dhum ila samaniyah. Sebagian tuh ada yang mengatakan sampai 800 sunnah. Dan sebagian lagi ada sampai 1000 sunnah. 1000 sunnah dalam sholat. Tuh cara Pak Habib. Mau ingat-ingat itu, bohong Habib ini apa? Sunnah apa 1000 Habib? Apa aja? Itu sampai ulama itu membagi 3. Ada pembagian sunnah sebelum sholat. Seperti apa? Seperti adzan, ada iqamah, ada juga bercepat-cepat untuk melakukan sholat dalam tepat waktu, dalam awal waktu. Itu juga sunnahnya juga. Dan masuk sholat itu dalam keadaan nasyat, semangat. Cek letoy masuk sholat itu baca boleh. Enggak yang semangat. Kenapa? Menghadap kepada Allah, senang. Dan juga sunnah sebelum sholat apa? Pakai siwak. Nah, itu baru segelincir aja itu. Segelintir disebutkan. Dalam adzan saja sunnahnya sudah banyak. Adzan itu harus berdiri, harus menghadap kiblat sunnahnya. Dihitung setiap adzan dihitung tuh bisa 100 bisa 10-an sunnah. Dalam iqamah juga begitu, bisa puluhan sunnah. Dalam siwak juga ada puluhan sunnah. Siwaknya pakai kayu arok. Tangannya harus begini, ya. Dipakai 8. Nah, itu sunnah semua itu, sunnah dalam bersiwak. Kalau dihitung, ya ada belasan. Jadi total kalau dihitung sebelum sholat itu sudah ratusan. Dan juga sunnah ketika di tengah-tengah sholat. Seperti apa?
Banyak. Doa iftitah, ya kan? Wajjahtu wajhiya alladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman ma kana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika wa ana minal muslimin. Itu sunnahnya. Wa ta'awudz ketika asna'is shalah, tengah-tengah salat apa? Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah iftitah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru begitu juga ketika baca Fatihah, amin. Takmin, amin. Itu sunnah. Sunnah. Begitu juga membaca surat daripada Al-Quran ketika setelah Fatihah, ya kan? Baca qul huwallahu ahad, Allahu samad. Sunnah juga itu. Terus juga mengucapkan takbir intiqalat. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Allah, itu sunnah juga takbir intiqalat. Dan mengangkat tangannya juga sunnah. Sunnah, dihitung sunnah. Begitu juga tasyahud awal. Tasyahud yang pertama itu sunnah. Sunnah yang disunnahkan kalau ditinggalkan itu pakai sujud sahwi. Tapi hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau ditinggalkan boleh, tapi disunnahkan sujud sahwi. Begitu. Itu baru di tengah-tengah sholat. Itu kok dihitung satu persatu. Banyak, ratusan. Ratusan. Itu. Kita ambil sedikit-sedikit aja. Begitu juga sunnah setelah sholat. Seperti istighfar, baca zikir, baca doa, baca surat Yasin. Baca surat Yasin. Baca ayat kursi. Dikatakan barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, itu tidak ada penghalang antara dia dengan surga. Antara dia dengan surga itu tidak ada penghalang sama sekali. Orang yang rutin membaca ayat kursi setelah sholat. Iya, baca ya. Baca ayat kursi setelah sholat. Dan berkatakan sama ulama, kenapa kok kita baca istighfar setelah sholat? Astagfirullah. Iya, kita minta istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita, atas kekurangan kita, atas kekurangan daripada kekhusyuan kita dan kurangnya kita dalam memperhatikan sholat kita. Dalam sholat itu pasti kita pikiran kemandang-mandang atau enggak, ini kerjaan, ingat, kunci sahabat demah kalau, mak bawa apa nih, mak kakanan nyaman, pasti begitu kan? Ada pas bojong tengah-tengah bojong lupa, rokaan berapa nih pas? Iya, mun si akil biasa sering ini, yang biasa ketawa nih kayaknya sering kayak ini, kan iya begitu kan? Iya, enggak heran, biasa seperti itu. Ya, makanya baca astagfirullah, Allahumma antas salam. Itu sunnah warid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca doa, baca tertibul Fatihah itu. Itu semua sunnah-sunnah. Kalau kita perhatiin satu-satu hadisnya, banyak faedah-faedahnya. Faedah-faedahnya banyak. Itu. Makanya sunnahnya sholat dikumpulkan sama ulama itu sampai ada yang 500, ada yang 800, ada yang 1000. Sampai ada kitab namanya Sunanus Shalah. Sunanus Shalah itu khamsami'ah bin Sunanus Shalah. 500 daripada sunnahnya sholat. Bodoh udah kita apa? Bodoh sini. 500 dalam sunnahnya sholat. Bodoh, kanto bodoh. 500 dalam sunnahnya sholat. 500, banyak. Mun sampean ngamal lagi 500. Beli sampai tiga. Beli. Ketika wudu, ya kan? Wudunya tuh pakai ini, baca doa, terus ada ininya segala macam dari ujung sampai ujung dibasuh 3 kali dalam wudunya. Itu baru wudu aja, belum sholat, termasuk sholat. Banyak 500. Itu. Nah, kita sunnah bagi kita itu untuk mendatangkan daripada sunnah-sunnah tersebut sebisa kita. Tak usah kebin oleh mangat berdatang kebin, tidak usah, sebisa kita aja. Yang penting wajibnya harus kita mantapkan. Wajibnya tidak bisa Fatihah kelegaan. Maca surat, maca apa? Yasin. Iya ben. Maca Yasin pas bojong. Montak langsung mak keringkingan sekolah. Iya kan? Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan yang wajib dulu. Diperhatikan yang wajib dulu, dimantapkan wajibnya dulu. Setelah itu baru tambahin dengan sunnah-sunnahnya. Begitu. Paham ya?
Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya disuruh dianjurkan wayan bagi ayat tiabis sunani jami'iha wahya katsiratun jiddan. Begitu juga dianjurkan oleh muallif wayan bagi al-i'tina'u bil ikhlas, dan dianjurkan bagi orang yang sholat itu beribadalah kamu dengan ikhlas. Beribadalah kamu dengan ikhlas, bukan dengan yang lain. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu apa? Wa huwa la amalu lillahi wahdah. Itu beramal karena Allah semata. Jadi dia sholat itu karena Allah. Bodoh orang bojong tak bojong terapi. Mak rajin kita nyaman be mertua. Bodoh tak nyaman be pak, suara be pak ya bu saya melolo. Mau tak bojong tanyai melolo. Bojong ini. Ya tidak sah suratnya, ya sah aja suratnya. Dan tetap wajib bagi dia. Tetapi tidak ada ikhlasnya, kurang ikhlasnya. Gitu. Karena apa? Karena dia beramal kepada selain daripada Allah. Itu. Makanya disunahkan untuk apa? Untuk ikhlas. Amalu li ajlillah. Itu. Karena Allah semata. Jadi sholat, hadir pengajian. Tak nyaman bi Habib. Mak tak majlis hadir ben. Mak rajin ben. Mau tak hadir tanya bi Habib tak nyaman. Ya, iya kan? Iya, boleh. Mak tak hadir ben. Mak tak hadir majlis. Saya mau hadir nih bingung. Karena ketika saya hadir itu, saya dilihat sama tetangga saya, dibilang Masya Allah. Jadi ada perasaan saya ini, tak ikhlas kok. Boleh. Ada setan teman. Itu setan. Yang mempengaruhi kamu itu dari lewat ikhlasnya kamu itu. Lewat ikhlasnya kamu. Begitu. Itu namanya ikhlas. Wayan bagi al-hudur. Begitu juga ketika sholat dianjurkan al-hudur. Apa itu? Hadirnya hati. Wahwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'al. Apa itu hadir? Itu mengetahui apa-apa yang dia baca dan yang dia kerjakan. Itu namanya hadir. Jadi orang itu bisa diukur sholatnya itu bagus atau tidak. Itu dengan kadar hudurnya dia. Hadirnya dia. Apa itu? Yaitu dia mengetahui apa yang dia baca dan dia mengetahui apa yang dia kerjakan. Ketika baca Fatihah direnungi dengan artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, ya kan? Raja atau pemilik dari segala alam semesta. Iyyaka na'budu, hanya kepada Kamulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Kamulah kami meminta bantuan. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami jalan. Dia penuhi maknanya. Ketika ruku, dia rukuknya itu direnungi, saya lagi ruku. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Direnungi bacaannya. I'tidal direnungi, dia tahu. Nah, biasanya orang kalau hadir enggak bakal lupa berapa rakaat. Mun orang si tak hadir, si lalai, lupa berapa rakaat. Kan begitu. Makanya dianjurkan ketika kamu sholat itu hadir hati kamu. Hadir. Enggak harus mikirin saya dilihat Allah atas begini. Tak usah dah. Pikiri yang apa yang kamu baca. Karena kamu yang sedang bertakalam, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan ya Allah, saya ini hanya untuk meminta kepada hanya Kamulah kami menyembah. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Tuhan yang maha agung, yang maha tinggi, maha suci. Sampai dibaca doa sujudnya, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Ya Allah, saya telah sujud kepadamu dan saya beriman kepadamu. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Saya telah bersujud kepala saya ini kepada Zat yang telah menciptakan saya dan memberikan kehidupan kepada saya. Kalau kita renungi hati kita, semangat, nikmat sholat itu. Nikmat. Sampai ada namanya itu namanya kitab dikarang oleh Al-Habib Shalih Al-Bahar, apa? Ma'ani sholat, kalau nggak salah. Ma'ani tentang makna-makna sholat atau faedah-faedah sholat, bukan faedah sholat, tentang ma'ani setiap apa yang kita baca. Ketika kita baca Fatihah, kita bayangkan bahwa kita menyembah kepada Allah, Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kita.
Sampai dikatakan ketika orang ada satu ulama membaca ini nggak ada yang bikin seperti ini kecuali walinya Allah. Orang hebat yang bikin ini. Kitab apa bahas lupa ada nama kitabnya itu. Itu tipis kitabnya tentang makna sholat. Ketika kamu sujud, kamu bayangkan kamu telah sujud kepada zat Tuhan yang menciptakan kamu. Dan yang mana tidak ada hijab antara seorang hamba dengan Tuhannya, dan paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud. Kamu bayangkan Allah Subhanahu wa taala di situ, melihat kamu, menonton kamu, melihat kamu ketika menyembah dan kamu minta. Dan sampai kamu datang ke raja, wahai raja, saya tidak ada yang bisa mengalahkan saya kecuali engkau, dan tidak akan yang memberikan saya pakaian atau segala macam menaungi saya kecuali engkau. Berilah kami uang, berilah kami harta, kan begitu. Meraja pada saking itu, oh yang gini, beri beda pesai, beri 5 peti emas gitu. Kenapa? Karena dia telah bersujud kepada bagaimana kamu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu nikmatin satu persatu ma'ani daripada surat, kamu nikmat surat, nyaman surat bojo. Baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Diartikan artinya ya Allah, alam nashrah. Apakah kami telah membukakan hatimu wahai Muhammad? Tidaklah kami telah bukakan hatimu wahai Muhammad. Wa ankaba alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Sampai itu dimaknain nanti. Sampai wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah angkat namamu wahai Muhammad. Bayangkan ketika Allah berbicara kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diangkat namanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diangkat bagaimana? Disandingkan dengan Allah. Ada nama Allah pasti ada Nabi Muhammad. Allah Muhammad di mana-mana. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setiap pintu surga, setiap daun-daun di surga ada tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dimanapun tempat pasti ada Allah dengan Nabi Muhammad. Itu dibacakan itu bagaimana perasaan Nabi Muhammad ketika mendengar ayat tersebut. Nyaman tak nyaman bajeng? Nyaman. Mau tahu artinya? Mau khusyuk nyaman. Hadir hati kita. Apa hadir? Yaitu ayya'lama bima yagudu wa yaf'al. Mengetahui apa yang dia baca dan dia kerjakan. Wal khusyuk, begitu juga sebagai hudur khusyuk. Dianjurkan ketika sholat itu khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu terdiri dari hudurul qalbi, hadirnya hati seperti tadi. Hadirnya hati, begitu juga yang kedua apa? Sukunul a'dha'i, tenangnya anggota badan. Tenangnya anggota badan. Jadi tak gelubuk bajang mereka. Apa tu? Enggak bajang apa? Maban olahraga apa bajang ah? Oke kan bojong so bismillahirrahmanirrahim. Akhiru enggak bisa kiwanya. Bajang dak mabar ya. Bar. Tak teti. Kenapa? Tidak tenang. Jadi sukunul a'dha, tenangnya anggota badan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu khusyuk. Yang pertama apa? Tenangnya anggota badan. Yang kedua apa? Hudurul qalbi, hadirnya hati. Hadirnya hati. Terus yang ketiga apa? Wa tadabburul qiraati wa tafhamuha. Mentadabburkan, mencerna bacaannya dan memahami daripada apa yang dia baca. Itu khusyuk. Jadi khusyuk itu terbit dari tiga. Diamnya anggota badan, tenangnya anggota badan, terus hadirnya hati, ya kan? Terus yang ketiga, mentadabbural bacaan. Bacaan apa? Amin. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil dipahami maknanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah. Hanya kepadamu ya Allah saya meminta pertolongan. Dipahami artinya. Itu baru namanya khusyuk. Makanya dikatakan fa inna ma yataqabbalallahu minas shalah biqadaril hudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima salat itu dengan kadar hudur, hadirnya kita. Apa itu? Yang mengetahui bacaan apa yang kita baca dan apa yang kita perbuat.
Hadirnya bagaimana? Kalau hadirnya 50%, ya sholatnya yang terima ya 50% gitu. Kalau 20% ya 20% sholatnya diterima. Oh, berarti nggak sah? Tetap sah. Cuman yang diterima ya itu dah sebadan nikah. Makanya ketika sholat itu disunahkan berjamaah. Kenapa kok disunahkan berjamaah? Karena apa? Berjamaah itu menutupi daripada yang lainnya. Yang satunya khusyuknya ada di sujud, satunya ada khusyuknya di ruku, satunya ada khusyuknya di Fatihah, satunya ada khusyuknya di sini. Dikumpulkan semua sama Allah Subhanahu wa taala, dijadikan satu sholat yang sempurna dan diterima sholat-sholatnya. Itu manfaatnya sholat berjamaah. Mau sholat BDB di sini kepun sebadan nikah. Sholat BDB apa dong? BDB segitu. Nggak usah jauh-jauh. Kamu kalau bertamu ke rumahnya kiai sendirian biasa. Tapi pas rombongan satu sore, kelima atau 10, dia kan 10 datang. Siap-siap kiainya. Badan apa nih? Nyabis nih kah? Nih kah? Mohon kunci tum siapa? Kausan kiai. Apa dong? Dari demba bendong. Sedikit. Tapi kalau orang 10 masuk dulu kiainya. Pakai baju duduk yang rapi. Kan begitu? Iya. Begitu. Nah, begitu juga kita ketika sholat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk berjamaah. Kenapa? Untuk menjaga diterimanya sholatnya kita. Karena kita tahu, Allah itu tahu, Nabi itu tahu, man baaban bajang nih kan pikiran mandek man. Apa boleh pas saya mau khusyuk ya. Kan meram kan makruh. Melek, pas melak tulisan. Jaga lisanmu. Kawas. Bodoh boleh mas malak. Pilih nomor 3. Iya kan? Bodoh boleh si anian boleh. Solat kaos ni kaos. Kiburuan ni gula. Kaos. Benda gula kanjen gula. Bejeng saya set. Apa? Alamatnya anak soleh itu nomor 5. Coblos nomor 5. Ngalak dari syair pas itu pakai ke politik. Tepak sar calak nih kan. Oh kudak. Begitu. Kita gak bakal khusyuk. Tetapi ketika kita berjamaah itu digabungkan sama Allah pahalanya jadi satu pahala khusyuk. Pahala sholat yang diterima secara sempurna. Sehingga semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa yahrumur riya'u fi sholati wa ghairiha. Dan diharamkan bagi seseorang itu riya. Apa itu riya? Di dalam sholat atau di selain sholat. Wa huwa amalu li ajlin nas. Ia beramal selain di ajlin nas karena manusia, bukan karena Allah semata. Sedekah. Lu foto kadok mari tepak. Bawa apa? Boh, sosmed men. Ini harus di sosmed guys. Ini biar tahu orang itu kita sedekah. Ada telepon biar orang. Kok terus minta saya minta posang pun. Rajin sedekah gitu. Sholat di masjid, tulis status. Waktunya sholat guys. Gitu. Waktunya kita munajat sama Allah. Ria. Biar dilihat sama orang. Oh rajin orang ini. Iya kan? Bodoh sih diincar. Perempuan yang diincar. Beda matuan. Calon matuan. Si mapan deh. Anan kiai tepak deh. Adan kiai duk penonton. Amun kiai. Bojong di pondok atau di tengah-tengah pondok atau di masjidnya kiainya di depan, paling depan di belakangnya iman. Khusyuk ngakui baju takwa, akopian pote, minyak wangian, bojong khusyuk Allahu Akbar. Mari bojong salaman bi kiai. Mari gitu. Pamit kiai saya mau pulang kiai. Boh. Oke jong, demah jong. Nih kiai bantu orang tua. Satap mari orang gitu ya. Iya kan? Besoknya juga begitu, rajin terus sembuh cengkeh. Ke calon mantu si tepak dia. Padahal emang ngincer dia. Iya. Soalnya gimana? Ya, karena bukan Allah. Diterima ya, tergantung Allah. Diterima ya pasti diterima. Tapi diharamkan karena dia ria. Itu hadir ke majelis agaya dan ngakui foto apa malia bos be orang menungkok orang soleh. Ditanya be temannya mak tumben ben hadir majlis, hadir surat jamaah masjid boh. Tobat guys,
Akhirat sudah mendekat. Oleh setahun, baru tahu mau nyalek kah. Baru setahun baru tahu kalau dia mau nyalon. Nah baru mau tahu. Iya, begitu. Itu namanya apa? Ria. Kayak kemarin Idul Adha, nyumbang, saya 1 sapi, 2 sapi. Siapa yang nyumbang? Bapak Fulan, Bapak Haji Fulan. Peraju sekalian tulis nah. Set. Gabai banner pas aja. Set. Bapak Haji Fulan mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha kepada Habib. Nyompong pada sahapen doaan. Gimana hukumnya? Ya tergantung niatnya. Kalau dia ria, ya pasti gak ada pahalanya. Diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mau itu sholat atau tidak sholat. Sholat bojong biasa. Biasa tak bejeng bak dia langsung mole, tak tahu beda metuan deh, beda metuan, calon metua, bejeng ada 2 rakaat. Bak dia maghrib, bak dia isya. Ki identik bik metuan yang ada compon. Wah, ki tak masuk ki. Tambah boleh witir. Mali witir, cukup kita masuk boleh metuan si ngala Al-Quran kita ngaji kerja. Malaya bes. Beda tak beda. Penyak nyari ria seperti itu banyak. Nah begitu juga amalan kita. Dan riya itu macam-macam, ada 2. Riya kita beribadah, ada juga riya itu apa? Kita mau beribadah terhalang-halangi takut karena riya. Ini yang kedua nih sering. Tak hadir majlis inat. Tak nyaman. Kebeli orang soleh kok, takut kebeli ustad kok. Banding tak hadir bego lah. Ada apa? Takut isang kau orang baik kok. Kok orang meler. Banding tak hadir bego lah. Tak nyaman. Takut ate ini kata ikhlas lagi. Nah ini termasuk riya juga dia. Itu termasuk riya. Ditipu sama setan. Ya. Terus bagaimana Beb? Saya hadirin tidak ikhlas Beb. Iya, tidak ikhlas. Saya mau ibadah juga tidak ikhlas. Sudah kebiasaan Beb, saya nge-live. Bojong nge-live Beb TikTok. Malaya bos. Iya. Langsung e-komensi. Menyala abangku. Iya kan? Banyak given nih kawan. Akhirnya dia, Beb saya sudah terbiasa seperti itu. Tidak apa-apa. Tugas kamu itu sholat dan berusaha untuk menjadi ikhlas. Adapun ria, orang yang muji kamu itu pasti ada. Orang yang benci kamu ada. Orang yang tidak suka sama kamu ada. Yang cinta sama kamu juga ada. Pasti ada seperti itu. Dan tugas kamu bagaimana? Berusaha kamu untuk jadi baik. Tidak ada ceritanya orang tuh langsung jadi ikhlas lillahi ta'ala, tuh tidak ada. Pasti dari awalnya tuh ada riaknya. Orang yang dibelin Allah nih ke awalnya kebanyakan seperti itu. Riak dulu dilihat sama orang, disukai sama orang, tak apa. Berlambatnya laun, berusaha dia untuk memperbaiki diri sampai hilang rasa itu. Sampai hilang. Sampai biasa datang mengaji, Masya Allah, menanan-anan, Masya Allah, sampean Masya Allah, hadir ke masjid melulu, majlis inat rutin, tak pernah goib, tak pernah absen, Masya Allah banyak, anan orang ini Masya Allah, dipuji terus. Dia bilang, ya Allah saya dipuji ya Allah, saya ada riya, tak apa-apa terus lagi. Saya berusaha untuk menghilangkan riya. Nanti lama-lama kamu ikhlas sendiri, dibikin ikhlas sama Allah. Bukan berarti ketika kamu mendengar seperti itu, tak hadir lah, todus lah. Sangka orang soleh deki. Arah apa mata hadir? Takut ikan mentoh sih. Betul. Itu. Makanya itu riya itu ada 2 seperti itu. Maka dijaga ya. Hati kita dijaga seperti itu. Jadi jangan kalau surat yang pertama jaga ikhlasnya, jaga hadir hatinya, ya kan. Pahami ketika sholat dan ketika ibadah, tidak usah mikir riya sudah. Datang ibadah. Sampai datang ke sini sudah alhamdulillah. Masalah pahala deki kurang berapa bacaan pangeran tuh. Iya. Beb saya kebiasaan TikTok, tak apa-apa dah. Seperti yang hadir belah. Mau bisa gebe TV TikTok aja kan tuh. Sini malah ngabes kepi. Iya kan? Iya, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.